perkenalkan, nama saya Jayeng Supriyono. Itu nama panggungnya, nama MC-nya. Kalau nama aslinya Supriyono doang. Maksudnya kalau transfer KTP itu namanya itu kok Jayeng, itu nama bapak saya. Mudah-mudahan acara dapat terlaksana dengan baik dan lancar. Maka sebelum pembahasan, kita ada baiknya kita mohon kepada Allah, semoga diberikan kelancaran dan kemudahan juga di dalam pembahasan kita tanpa ada halangan dan kesalahpahaman apapun. Ala hadiniya wa ala kulli radi sholihah wa binyatil barokah wa binyati syifa wa binyatil afiyah ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Sepakat dengan petugas dari kantor urusan agama itu pukul 08.00, maka kita harus mulai 40 menit sebelumnya. Kita mulai tanpa menunggu petugas itu datang, karena kita mau bermain-main dulu, membariskan, sambutan, foto-foto, penyerahan, serah terima, nganter masuk segala macam, ngaji itu butuh waktu agak lama. Jadi kita ambil 40 menit itu. Bahwa perias itu adalah pekerja seni. Kalau sudah waktunya, yuk kita mulai rias, jangan diganggu hatinya. Jadi misalnya Mbak Kiki silahkan duduk, kita mulai rias gitu. Jangan, Mbak sebentar ya Mbak, aku ke mobil dulu ambil roti. Jangan, teriak aja, tolong dong ambil roti gue. Tunjukkan seolah-olah dirimu menghormati perias saat itu. Tunduk aja gitu biar dia semangati. Soalnya pelukis itu kalau hatinya udah kagum, mudah-mudahan dan rewel, jelek Mbak hasilnya. Jangan sampai seperti itu. Saat itu aja dah kita tunduk, ngalah untuk menang kita kepada perias, bermaksud hati ini. Baik-baiki gitu ya cara ambil hatinya supaya auranya dia bekerjanya dengan happy. CS banget nih, ya bercanda-bercanda aja gitu. CS banget nih, pengantinnya asik, jadi dia akan menggambar dengan asik. Nanti seperti itu. Yang diutamakan rias adalah calon pengantin wanita, ibu dan ibu. Jangan sampai kejadian nanti pas sudah mau mulai ibunya belum pasang jilbab, waduh, terundur lagi Bu. Kendala seperti itu biasanya karena ibu datang ke ruang rias merasa tidak enak hati, mau ngaku kalau ibunya dikira sombong, nggak ngaku, diem aja, nggak ada yang nyari. Akhirnya pas sudah mau selesai, saya belum Mbak, ibu siapa? Saya ibunya pengantin. Ibu datang masuk ke ruang rias bukan sombong, bukan, Mbak perias, saya ibunya Yudi, kapan mau dirias? Gak apa-apa, bilang gitu, bukan berarti sombong. Itu melancarkan pekerjaannya dia ya. Jangan ibu sudah masuk terus diem nggak ngaku kalau ibunya Mas Yudi. Karena perias itu kan iya, nggak tahu. Periasnya nggak tahu Bu. Jadi ngaku saja bukan berarti sombong ya. Nanti semua dibariskan dari pihak Mbak Kiki, akan dibariskan di dalam. Kalau sudah rapi semua dari pihak Mbak Kiki, nanti fotografer dipanggil untuk foto dulu, foto diam sebelum bergerak. Lalu baru nanti dari pihak Mas Yudi dan orang tua dari luar didiamkan dulu, foto dulu. Setelah foto baru kita on, baru bergerak. Jadi bergerak ada videonya. Nanti disiapkan dari pihak Mbak Kiki seorang wanita, mungkin adik, mungkin sepupu apa, wanita yang bawa bunga melati. Jangan laki-laki, nanti cucok. Jadi wanita yang bawa. Nanti ibu ambil dulu melatinya, terus ibu mendekati Mas Yudi. Mas Yudi membungkuk pelan-pelan saja, karena nanti di video. Jadi pelan-pelan saja seperti ini, terus ditelusur, pegang terus melatinya sampai paling bawah, telusur, terus baru nengok ke arah foto, senyum. Nanti diarahkan semua gerakan. Bersanding itu sudah siap semua, Mbak Kiki dihadirkan, duduk, baru ijab kabul dimulai. Tapi kalau datang setelah sah, Mbak Kiki masih ngumpet dulu, sudah sah baru dijemput. Mau mana? Pengennya ketika saya terima nikahnya itu disaksikan oleh Mbak Kiki atau tidak? Oh iya, disaksikan. Oh iya, bersanding. Berarti bersanding. Iya. Bersanding. Pak Diheri dengan Ibu Endah menjemput Mbak Kiki. Nanti kita akan cari angle. Mbak Kiki akan dijemput di mana? Di tempat penjemputan itulah dia minta izin. Nanti yang menjawab izin ini boleh Ibu Endah karena ibu kandungnya. Kalau Ibu Endah tidak mampu, boleh Pak Diheri karena wali sebagai pengganti Bapak, monggo bebas. Nah, kalau misalnya Pak D yang menjawab dengan teks, kemudian Ibu mau nambahi pakai bahasa sendiri, beberapa kata, 5 kata, 6 kata boleh. Nanti kita persilahkan. Oke. Misalnya udah dijawab sama Pak D, terus Ibu misalnya, "Duh, saya mantep ya, Duh, atimu mi." Enggak apa-apa.
apa gitu, nanti tak pinjemin mic, hanya kayak gitu toh aja udah seru banget. Dialognya di area lain dulu, karena kalau meja gede begini dialog minta izinnya kehalang meja nggak seru, aku udah nggak suka kayak seperti itu. Jadi nanti di sana selesai dialog, Mbak Kiki peluk Mama, peluk Pak D, terus peluk bareng-bareng, terus foto, terus diantar langsung sama Pak D sama Mama. Di situ nyeseknya kena. Iya, saya kalau sudah di situ merinding. Itu dia kan. Terus nanti yang nganterin Mbak Kiki ibu sama Pak D, tapi pengiring yang sudah di, misalnya ada bridesmaid atau ada siapa-siapa, tetap ngikuti di belakangnya. Seorang putri itu tampak lebih cantik kalau dayang-dayangnya banyak. Jadi mau yang nganterin banyak ya boleh aja. Buku nikah diserahkan, bapak boleh pergi supaya beliau bisa lanjut yang ke jam 9. Nah, itu perkiraan buku nikah diserahkan itu sudah jam 8.40 menit. Maka beliau pergi punya waktu 20 menit sampai di lokasi pas jam 9. Itu makanya kita harus mulainya tadi juga kita pas, supaya pas juga tidak menghambat rencana orang berikutnya. Jadi seperti itu. Nah, nanti beliau pulang, foto-foto buku nikah, mas kawin nanti kita arahkan semua. Nah, sampai sudah selesai foto dengan buku nikah, foto mahar, pemasangan dan lain sebagainya, nanti kita lanjutkan dengan foto dengan orang tua dan saudara inti. Karena sungkemannya setelah foto, Bu. Memang kalau dulu, teknik zaman dulu itu susunan acara biasanya sungkeman dulu baru foto, tapi sungkeman zaman dulu itu begini. Terus gini lagi, geser. Sungkemannya sungkeman acting zaman dulu kayak keraton. Nah, kalau sekarang kan sungkeman pengen dong Mbak Kiki meluk mama sekaligus yuk kan. Takutnya nanti udah terlanjur meluk, terus sudah terlanjur nangis, pas foto jelek. Jadi kita ambil foto duluan aja biar bisa senyum dulu. Kalau habis foto baru kita laksanakan sungkeman. Habis sungkeman kan tidak ada yang mengganggu lagi, keluarganya langsung makan-makan, langsung pengantin kita serahkan ke fotografer. VIP adalah orang-orang yang sibuk ya, orang-orang yang sibuk dan khusus gitu. Biasanya bos-bos asing walaupun tidak sibuk ya beliau memang dikhususkan gitu, supaya karena kalau misalnya beliau harus berada di jalur antrian, beliau kikuk bersama orang-orang yang agak beda gitu kan, dikhususkan. Kemudian bos-bos yang sibuk yang harus sebentar harus pulang itu dikhususkan gitu. Nah, terkait VIP, apabila ada VIP dari keluarga yang sepuh, misalnya ada Simbah, Pak D atau kakaknya bapak atau siapa, itu nanti tolong dikondisikan ada keluarga yang menjagai. Kalau ada orang nyumbang lagu, aku akan pura-pura bisik Mas Yudi itu siapa? Itu misalnya itu teman kantor, yakin dia bisa nyanyi? Bisa, baru nanti kita bolehin. Tapi kalau nggak kenal nggak mau saya. Takutnya nanti latihan. Situ. Promosiin lagu sendiri. Ada lagi yang giliran kepinteran malah nyari saweran di situ, dagang di lahan orang. Pernah loh. Sampai beberapa kali lagu malah. Ya begitu, nanti semuanya dikondisikan akan kita kendalikan. Ya, mudah-mudahan keluarga kompak dan kerjasama, tidak alot, namun ada keluarga yang diminta foto itu alot, bukan karena mereka itu ngeyel, bukan. Orang Jawa itu memang biasanya pekewoh, Bu. Jadi giliran dipanggil, yuk silahkan foto, ntar jawabnya, Raina ntar aja, kita kan keluarga dekat, malah begitu. Padahal itu mengganggu sebetulnya, mempersulit keadaan. Itu kalau nanti MC rodok ngapusi gitu. Keluarganya Ibu Sukesti sudah foto semua ya, baik kalau gitu Ibu Sukesti sudah bisa turun, alasannya gitu. Kan nanti sewot mereka, belum gitu terlari ke pelaminan. Jadi nanti tak pancing lah bohongin gitu. Oh, Bu Sukesti nggak punya saudara, ya udah selesai berarti fotonya gitu kan. Panas mereka. Terkait pengantin, ini bahasanya memang sedikit harus kasar, faktanya memang harus disampaikan dengan kasar. Apabila pengantin Mas Yudi dan Mbak Kiki merasa blow on, merasa panik, merasa gugup, merasa segoblok-gobloknya rasa gitu ya. Kalau di sekolahan itu yang pinter, yang bangga. Tapi kalau di pengantinan ini jangan, makin blow on, makin gugup, makin panik harus bangga, berarti belum kena. Pukul 13.00 MC closing, berbarengan juga musik closing. Apabila peserta foto masih antri beberapa barisan, tetap diteruskan, tapi sudah tidak pakai dipanggil-panggil lagi. Panjangan waktu foto 15 menit saja setelah jam closing. Oke, kalau memang peraturan COVID kemarin sebetulnya titip HP untuk foto memang tidak diperbolehkan, tapi sekarang sudah mulai agak longgar. Tapi yang jelas
rekan fotografer memang menghindari dititipi foto. Jadi kalau memang ada keluarga yang seperti itu, ada baiknya dari pihak keluarga yang membantu, ya membantu untuk menerima supaya kalau ada hal-hal kelupaan tidak terjadi tuntutan. Karena kayaknya dulu pernah kejadian habis minta difotoin terus kelupaan, fotografer juga ngasih HP itu kemana jadi masalah. Nah kemarin waktu di COVID saya sempat bikin pengumuman perintah dari COVID tidak boleh menitipkan foto di sini, sampai tulisannya masih ada kayak kemarin ya Mas, tidak boleh dititipi foto. Tapi saya bilang kalau untuk MC yang ini membolehkan, silahkan yang mau titip foto, titip HP untuk diambil fotokan, tapi setelah pengambilan gambar HP-nya tidak diminta lagi. Titip HP untuk diambil fotokan, tapi setelah pengambilan gambar HP-nya tidak diminta lagi. Oh, menang banyak loh. Lu kerja sama aku Pak, kerja sama fotografer Pak, jadi MC itu nyambi Pak, asli itu copet.